Dan ini beliau termasuk dahsyat, hampir 30 tahun selalu mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi sepanjang hidup beliau mendapatkan Lailatul Qadar, merasakan Lailatul Qadar itu 30 tahun, 30 kali. Sedangkan dia, kalau kita lihat Pak ya, orang yang dapat Lailatul Qadar itu, maka dia dapat ibadah, pahala ibadah itu sama dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Karena dijelaskan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dikalkulasikan sama dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Jadi kalau kita tahun ini dapat Lailatul Qadar, maka ditambah dengan itu umur kita, dipotong masa sebelum balik 15 tahun. Ya, Pak Haji Asep katakan umur berapa sekarang? 55 ditambah dengan 83 ya. 55 dikurang masa sebelum balik 15 tahun berarti 40 tahun. 40 tahun ya ditambah dengan 83 tahun berapa berarti Pak Asep? 123 plus 4 bulan. Jadi Pak Asep mendapatkan ya pahala ibadah selama 100 berapa tadi? 20 ya, Masya Allah. Cuman pertanyaannya, bagaimana itu bisa meraih Lailatul Qadar? Saya potong singkat aja ini ya. Karena di malam itu yanzurullahu alaihim nazratar rahmah. Di malam Lailatul Qadar Allah akan memandang orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu dengan pandangan kasih sayang. Jadi orang yang dapat Lailatul Qadar dipandang oleh Allah nazratar rahmah, dengan pandangan kasih sayang. Illa ala arba'ati khisalin, kecuali 4 golongan yang enggak bakal dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayang. Siapa itu yang enggak dapat pandangan kasih sayang Allah, pandangan rahmatnya Allah? Yang pertama, syaribul khamr, peminum minuman keras, tukang mabok. Yang kedua, uququl walidain, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Dan yang terakhir, yang keempat, al-ghadab, orang yang suka marah, orang yang suka mengumbar-umbar emosi. Maka 4 golongan ini tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak pengen itu dia nggak dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya yakin di Masjid Jami Taman Sakura ini ya, semuanya tidak memiliki 4 kriteria tadi. Semuanya adalah orang-orang yang ahlul ibadah, ahlus siratul rahim, dan orang yang selalu birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Ada pertanyaan dari Pak Hendra, Guru, gimana itu dalam menyambut malam Lailatul Qadar? Di mana kita ketahui kita puasa dimulai dari hari apa? Hari Ahad, jangan nyebutnya Minggu. Kalau Minggu itu buat ya saudara kita yang non Muslim nyebutnya hari Minggu. Kita umat Muslim menyebutnya hari Ahad atau hari Minggu. Lebih dahulukan sebutan dengan hari Ahad ya.
Karena kita mulai puasa pada hari Ahad, menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 2 halaman 257 dijelaskan manakala ibadah puasa dimulai pada hari Ahad atau hari Rabu, maka jatuhnya malam Lailatul Qadar itu jatuhnya pada malam tanggal 29. Itu ittifaq adal ulama is-shalihin, bersepakat para ulama-ulama yang saleh. Makanya nanti para bapak malam tanggal 29 ya, kita gunakan dengan sholat sunnah dan sebagainya. Salah satunya sholat sunnah Lailatul Qadar. Udah punya nggak persiapan sholat sunnah Lailatul Qadar? Udah bisa? Pak? Udah bisa? Ibu udah bisa? Coba ikuti usalli. Yang semangat usalli. Sunnata Lailatul Qadri Rak'atain Lillahi ta'ala Allahu Akbar. Sekali usalli Sunnata Lailatul Qadri Rak'atain Lillahi ta'ala Allahu Akbar. Rakaat pertama dan rakaat kedua ba'da Fatihah surah Al-Ikhlas sebanyak 7 kali. Jadi rakaat pertama ba'da Fatihah Al-Ikhlas 7 kali, rakaat kedua setelah Fatihah Al-Ikhlas 7 kali. Itu sholat sunnah Lailatul Qadar. Melaksanain nggak tiap tahun ini pelaksanaan sholat sunnah Lailatul Qadar? Di masjid ini dilaksanain nggak? Para bapak di rumah dilaksanain nggak? Pak Harto belum tahu ya. Mulai tahun ini karena kita sudah tahu malam Lailatul Qadar berdasarkan informasi dari Imamul Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, maka kita incar itu malam tanggal 29 dengan kita melakukan salah satunya adalah sholat sunnah Lailatul Qadar. Nah, ingetin itu banyak. Jadi usolli sunnata Lailatul Qadri rak'atain lillahi ta'ala Allahu Akbar. Fatihah Al-Ikhlas 7 kali. Nanti rakaat kedua Fatihah Al-Ikhlas 7 kali. Wa ba'da salam, setelah salam apa yang kita baca? Bacalah ya, kita baca istighfar khusus. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Coba ikuti astaghfirullah wa atubu ilaih. Sab'ina marrah, 70 kali. 70. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Dari mana dalilnya ini? Nanti ada hadisnya. Jadi setelah salam bacanya apa? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Berapa kali? 70. Setelah istighfar 70, bacalah doa istighfar. Ya, doa istighfar ini coba ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau sendiri, kalau kita ngajak kepada keluarga kita, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna
menyampaikan ya Karim. Berapa kali ini bacanya? 7 kali. Mana riwayatnya? Ini dijelaskan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada Ibnu Abbas, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man shalla, siapa orang yang salat fi lailatul qadri, di malam Lailatul Qadar, raka'ataini, 2 rakaat, yaqra'u fi kulli raka'atin bi Fatihatil Kitab, dibaca di setiap rakaatnya dengan Fatihatul Kitab, Fatihah, marratan 1 kali, wal Ikhlas, dan surah Al-Ikhlas sab'a marratin, 7 kali. Faida sallama, kemudian setelah dia memberi salam, yaqulu, dia mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih, ucapan astaghfirullah wa atubu ilaih sab'ina marratan, 70 kali. Fala yaqumu min maqamihi, dia tidak bergerak dari tempat duduknya. Apa jaminannya? Hatta yaghfirallahu lahu wa li abawaihi, maka diampuni dosa-dosanya dan dosa kedua orang tuanya. Jadi dosa kita dan dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yab'atsu Allahu malaikatan ilal jinan, dan Allah mengutus kepada para malaikat ke dalam surga. Untuk ngapain itu Allah mengutus malaikat ke dalam surga? Ya'risuna lahu, untuk menanam baginya al-asjar, tanaman pohon-pohon surga. Wa yabnuna al-qusur, wa yabnuna al-qusur artinya dan dibangun istana-istana, gedung-gedung mewah. Wa yajurruna anhara, dan dia di balik istana-istana itu dialirkan sungai-sungai, ditata sedemikian rupa oleh malaikat. Wala yakhruju minad dunya, orang yang mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih, dia tidak akan keluar dari alam dunia hatta yara dzalika kullahu, hingga dia bisa menyaksikan itu semua. Jadi para bapak dan ibu serta saudara-saudara sekalian, ini upaya mengisi malam Lailatul Qadar. Isi yang pertama dengan sholat sunnah Lailatul Qadar. Sholat apa sunnah apa namanya? Lailatul Qadar. Guru ya, ini guru saya itu Kiai Haji Raden Abdul Haq, beliau mengatakan, aku mendapatkan Lailatul Qadar ya, dari umurku sebanyak 100, waktu itu 111 tahun. Ya, kata beliau, aku sudah mendapatkan hampir 30 menemukan Lailatul Qadar. Saya ngaji sama beliau 5 tahun yang lalu, beliau sudah pulang ke rahmatullah 1 tahun yang lalu. Beliau apabila nanti malam datang Lailatul Qadar, beliau panggil, dan wengi ayeuna teh wengi Lailatul Qadar, malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Kadieu ya, datang kemari, ayo kita sholat sunnah Lailatul Qadar, tarawih bersama Abah, kita baca Quran, kita wirid, kita zikir sampai waktu sahur. Alhamdulillah selama 5 tahun ya bersama beliau, ya luar biasa itu, masya Allah, karena beliau memang bukan sembarang orang ya.
hafaz Quran, mufassir, karangan kitabnya pun banyak, hampir ada 27 kitab yang beliau karang. Seperti gurunya yang Mama Bakri ya, Tubagus, Mama Bakri bintu Bagus ya, Sayyidah, yaitu Mama Sampur Purwakarta, itu karyanya hampir ada 70 ya. Nah, jadi kata beliau, ini saya kutip ini dari omongan beliau juga, dari hasil ngaji. Jadi mudah-mudahan karena kita sudah tahu ya malam Lailatul Qadar tahun ini, karena kita puasa dimulai dari hari apa? Hari Ahad ya, atau manakala hari Ahad atau hari Rabu, maka malam Lailatul Qadar itu jatuhnya pada malam tanggal 29. Besok bagaimana guru? Kalau kita puasa dimulai pada hari Senin, maka malam Lailatul Qadar jatuhnya pada malam tanggal 27. Kalau kita puasa dimulai pada hari Selasa atau hari Jumat, maka malam Lailatul Qadar jatuhnya pada malam tanggal 25. Kalau itu puasa Ramadan yang dimulai pada hari Kamis, maka malam Lailatul Qadar jatuhnya pada malam tanggal 21. Kalau itu Ramadan yang dimulai pada hari Sabtu, saudara kita orang Muhammadiyah itu puasanya dimulai pada hari Sabtu ya. Orang yang kalau itu Ramadan dimulai pada hari Sabtu, maka malam Lailatul Qadar jatuhnya pada malam tanggal 23. Ini bukan kata saya, tapi kata Imamul Ghazali, Hujjatul Islam. Percaya kan? Ya kagak percaya ya nggak apa-apa ya, saya cuma menyampaikan Pak Yudi guru ya, karena kalau udah kita sampaikan terserah percaya atau tidak ya. Cuman ini menjadi patokan bagi kita ya, karena siapa sih yang nggak pengen dapat nilai Lailatul Qadar ya. Ini dahsyat ini ya. Kalau tahun-tahun lalu kita sudah usia kayak gini belum juga nemuin Lailatul Qadar, mudah-mudahan tahun ini menemukan Lailatul Qadar. Amin. Apalagi diisi dengan ibadah yang sudah ditentukan oleh para masyayikh melalui tuntunan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak ngawur Pak ya, pembicaraan kita enggak ngawur, ada sumbernya ya. Kitabnya namanya Zubdatul Wa'izin. Apa namanya? Zubdatul Wa'izin. Fadilah Lailatul Qadar. Nah, setelah kita udah tahu tipsnya supaya mendapatkan Lailatul Qadar ya, maka kita perlu membahas fadilah Lailatul Qadar, keutamaan malam Lailatul Qadar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, yunazzilu fi kulli lailatul qadri rahmatan wahidatan. Allah nurunin di malam Lailatul Qadar satu rahmatnya, satu rahmat Allah yang spesial diturunkan di malam Lailatul Qadar. Tusibu jami'al mu'minin, dibagi itu satu rahmat spesial dari Allah yang kepada seluruh kaum muslimin, kaum mukminin, min syirkil ardi ila gharbiha, dari timur ke barat, dari wetan ke kulon, dibagi rata. Wa yabqa min abadiyah ya, kemudian tersisa ya, sampai masih ada sisanya itu ya,
ya, rahmatnya Allah yang banyaknya, satu yang Allah turunkan secara spesial di malam Lailatul Qadar dibagi jumlah kaum muslimin yang ada di seluruh dunia, bainal masyriqi wal maghrib, antara timur dan barat. Tapi kebagian make ada sisanya, ya. Fayaqulu Jibril alaihi salam, maka berkata malaikat Jibril ketika itu. Malaikat Jibril ditugasin untuk apa? Untuk membagikan rahmatnya Allah. Ballagtu rahmataka, aku telah menyampaikan rahmatmu yang satu dan spesial itu, jami'al mukminin, kepada seluruh kaum mukminin, kaum muslimin, timur dan barat, utara dan selatan. Tapi wabakiyat yang hudlatun, masih ada sisanya ini ya Allah. Kata siapa? Kata malaikat Jibril. Fayaqulullahu ta'ala, ya Allah berfirman kepada malaikat Jibril, ribha ilal mawalidi alladzina wulidu fi hadhil layla, tolong dibagikan lagi itu satu rahmatmu yang sudah engkau bagikan kepada seluruh kaum mukminin, bagikan kepada bayi-bayi, orang-orang yang dilahirkan di malam Lailatul Qadar, ya, khassatan, ya. Fayasribu Jibril, maka membagikan oleh malaikat Jibril tilkar rahmat, sisa daripada kasih sayang Allah, sisa rahmat Allah, li auladil kuffar, termasuk anak-anak yang lahir dari rahim ibunya orang kafir. Ibunya kafir, anaknya lahir tetap dapat rahmatnya Allah, rahmat yang spesial yang Allah turunkan di malam Lailatul Qadar. Wa yatajurrum ila Darussalam, rahmat ini mengantarkan anak-anak yang dilahirkan dari rahim ibu yang kafir, ya, kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayamutuna biha mu'minin, ya, akhirnya itu anak-anak yang dilahirkan, ya, dalam keadaan dia meninggal, dia dalam keadaan mukmin beriman, masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun dia berada dari rahim seorang ibu yang kafir. Jadi para bapak serta saudara-saudara, ya Allah, di malam Lailatul Qadar satu rahmat spesial yang Allah turunkan dibagikan kepada kita kaum mukminin, bainal masyriqi wal maghrib, antara timur dan barat. Ini masya Allah, tabarakallah, saya nggak bisa bayangin itu. Makanya kita bersyukur sebagai umatnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan dijelaskan Nabi, ruwiya, diriwayatkan annahu, bahwasanya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda beliau, abwabus sama maftuhatun bi lailatul qadr, pintu-pintu langit itu dibuka di malam Lailatul Qadar. Ma min abdin, tidaklah seorang hamba, yusalli fiha, yang sholat itu hamba di malam Lailatul Qadar, illa ja'alallahu ta'ala, illa kecuali ja'alallahu ta'ala lahu, menjadikan baginya likulli takbiratin arsu syajaratil jannah, setiap takbir kita itu dijadikan sebagai tanaman-tanaman, ya, surga. Masya Allah. Jadi setiap takbir kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baik takbiratul ihram maupun takbiratul intiqal, takbir perpindahan dari satu gerak kepada gerak, itu menjadi tanaman-tanaman surga.
law sarraqib ila dhilliha mi'ata amin la yaqta'uha. Apa artinya? Satu pohon yang ditanam, ya, itu dengan sebab takbir kita sholat 2 rakaat